Halo, kita bertemu kembali di channel Media Belajar dan Informasi ini. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang pendataan peserta didik. Nah, sehubungan dengan dipadankannya atau disesuaikannya data Dapodik sekolah dengan data kependudukan nasional, maka hal ini dituangkan dalam surat yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0711 ya. Jadi ini perihal verifikasi dan validasi data individu peserta didik kelas akhir tahun ajaran 2020-2021. Jadi lewat surat ini sekolah didorong untuk melakukan sosialisasi kepada peserta didik, orang tua atau wali untuk melakukan verifikasi dan validasi data individu peserta didik di kelas akhir tahun ajaran 2020-2021. Yaitu boleh peserta didik atau orang tua ataupun wali boleh melakukan verifikasi dan validasi tersebut dengan secara online dengan mengakses laman atau tautan di http://nsn.data.kemdikbud.go.id. Jadi inti dari surat ini mengatakan bahwa data pokok pendidikan atau Dapodik telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga mengajukan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua atau wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional. Nah, jadi selama ini yang melakukan pengisian data daripada siswa itu adalah biasanya petugas yang ditugaskan oleh sekolah memasukkan data-data tersebut ke dalam Dapodik. Jadi karena data-data tersebut harus sesuai dengan data kependudukan yang tercatat di Dukcapil atau Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam hal ini dikeluarkan aplikasi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Tujuannya supaya nanti data yang tercatat di Dapodik tersebut benar-benar sama dengan data yang tercatat di kantor kependudukan. Jadi dalam hal ini ada 3 yang berperan dalam proses verifikasi dan validasi data peserta didik ini. Yang pertama adalah tugas siswa ya atau peserta didik, dalam hal ini adalah siswa, orang tua ataupun wali. Jadi bertugas memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi Dapodik dan mengajukan perbaikan data sesuai dengan data kependudukan yang sah jika terdapat kesalahan, meliputi data master peserta didik yaitu NIK, nomor induk kependudukan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian data atribut peserta didik meliputi data ibu, NIK dan nama, data ayah, NIK dan nama, data wali kalau ada. Jadi di sini opsional, boleh ada wali dan boleh juga tidak ada ya. Kemudian data spasial tempat tinggal peserta didik, ini koordinat tempat tinggalnya. Nah, pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman http://nsn.data.kemdikbud.go.id. Nah, inilah yang menjadi tugas dari peserta didik. Kemudian sekolah dalam hal ini operator ataupun petugas yang ditunjuk oleh satuan pendidikan atau sekolah ditugaskan dalam hal verifikasi dan validasi data individu peserta didik. Satuan pendidikan memiliki tugas untuk menyetujui ataupun menolak pengajuan perbaikan data dari peserta didik tersebut. Data individu peserta didik yang harus dipastikan kebenarannya oleh satuan pendidikan dalam melakukan approve, yaitu menyetujui atau menolak, meliputi data master peserta didik seperti yang sama seperti yang di tugas siswa tadi. Kemudian data atribut peserta didik
ya, sama juga seperti yang di siswa yang tadi. Proses persetujuan atau penolakan atas pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman vervalpd.new2.data.kemdikbud.go.id. Kemudian yang ketiga yang bertugas dalam melakukan verifikasi dan validasi ini adalah Dinas Pendidikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota memiliki tugas untuk memastikan pengajuan perbaikan data dari peserta didik sudah diproses oleh Satuan Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota dapat melihat rangkuman pengajuan perbaikan data individu peserta didik melalui http://pd.data.kemdikbud.go.id pada menu rekap identitas. Nah, ini ketiga unsur ini siswa, sekolah dan dinas melakukan koordinasi, ya, saling mengambil tugas sesuai yang sudah kita uraikan tadi untuk mensukseskan proses pemadanan, ya, proses verifikasi validasi antara data Dapodik dengan data di Kependudukan Nasional. Oke, berikutnya kita akan menunjukkan tutorial bagaimana seorang siswa atau peserta didik melakukan verifikasi dan validasi data individu peserta didik. Nah, untuk ini silahkan ditonton videonya dengan lengkap tanpa skip atau melompati supaya nanti informasinya dapat dengan lengkap. Nah, pertama silahkan aktifkan browser di PC atau di laptop ataupun di gadget atau handphone, ya. Lalu pada address bar dari browser yang sudah Anda aktifkan tadi, silahkan tuliskan nisn.data.kemdikbud.go.id. Lalu tekan enter, nanti akan ditampilkan halaman seperti ini, ya, pencarian NISN. Silakan masukkan di sini NISN, ya, NISN yang benar, kemudian nama ibu kandung, dan silahkan checklist di sini saya bukan robot. Nah, untuk pencarian yang lebih cepat, masukkan NISN yang benar dan nama ibu kandung yang sesuai dengan kartu keluarga, ya. Nah, silahkan checklist nanti di sini saya bukan robot. Dan jika misalnya ditampilkan SAPSA atau mungkin verifikasi gambar ini hanya menghindarkan apakah Anda pengguna yang sebenarnya atau pengguna robot, ya. Jadi silahkan saja isi sesuai dengan permintaan. Zebra cross, silahkan checklist di sini zebra crossnya lalu verifikasi. Nah, seperti itu. Setelah NISN, nama ibu kandung, kemudian saya bukan robot sudah di checklist, lalu cari data, klik cari data di sini. Nah, setelah Anda mencari data, nanti apabila memang NISN ini ditemukan, nanti akan ditampilkan seperti ini dia, ya, hasil pencarian NISN. Inilah NISN tadi yang kita masukkan, inilah data-datanya. Nah, sebagai tambahan, jika misalnya Anda tidak menemukan NISN, mungkin karena lupa atau bagaimana, boleh dilakukan dengan pencarian nama. Di sini ada dua pencarian, NISN dan di sini pencarian nama. Silahkan klik di sini, nanti akan ditampilkan seperti ini, pencarian nama. Jadi di sini tujuannya mencari NISN berdasarkan nama ini, ya. Lalu ketika namanya yang benar, tempat tanggal lahir, nama ibu, checklist di sini saya bukan robot, lalu klik cari data. Nanti kita akan menemukan NISN-nya jika memang data yang kita masukkan ini benar dan mempunyai NISN. Lalu NISN tersebut kita pakai lagi di sini. Nah, kita lanjut tadi, setelah pencarian data ditemukan, maka kita akan ditampilkan seperti ini dia hasil pencarian data. Nah, berikutnya silahkan isi nomor pokok sekolah nasional, ya. Ini verifikasi data identitas siswa.
nomor pokok sekolah nasional NPSN, dan tanggal lahir di bawah ini untuk melakukan verifikasi data pribadi siswa yang tercatat dalam sistem pendataan Dapodik atau EMIS. Jadi masukkan NPSN sekolah Anda di sini. Kalau misalnya kurang tahu NPSN sekolahnya, silahkan dicari di Google. Dengan bantuan Google, coba misalnya data referensi misalnya nama sekolahnya SMA Santo Yosep, ketikkan data referensi SMA Santo Yosep, lalu ada seperti ini data referensi nama sekolah, klik saja, nanti akan ditampilkan data referensi seperti ini ya. Jadi ini NPSN-nya, jadi ini boleh di copy atau dicatat. Inilah NPSN dari SMA Santo Yosep Medan. Nah, kemudian data ini silahkan masukkan di sini ya, NPSN kalau memang sekolahnya sesuai sekolahnya ya. Lalu tanggal lahir di sini tidak boleh diisi tapi dipilih tahun dulu, tahun 2004 misalnya, tahun 2004, klik 2004, lalu Juli tanggal 6 ya. Nah, kemudian di sini nomor induk kependudukan, silahkan masukkan nomor induk dari NIK dari siswa yang bersangkutan ya. Nomor induk kependudukannya silahkan masukkan di sini ya. Kemudian klik lagi di sini saya bukan robot. Nah, kemudian kalau misalnya dibuat lagi verifikasi seperti ini, silahkan dipilih sesuai dengan yang diminta, lalu verifikasi ya. Kemudian lihat data, silahkan klik lihat data di sini ya. Proses dilakukan. Nah, di sini akan ditampilkan verifikasi data peserta didik. Nah, data akan dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil. Di sini kita perhatikan NIK-nya, kita periksa kembali di sini. Kalau tidak sesuai kita sesuaikan. Nah, jadi ini adalah data yang ditampilkan, ini adalah data yang tersimpan, data siswa yang bersangkutan tersebut yang kita cari tadi. Inilah datanya yang tersimpan di Dapodik. Jadi sekarang tugas kita menyesuaikan dengan data di kependudukan catatan sipil. Nah, salah satu tentunya dengan kartu keluarga. Maka siapkan kartu keluarganya, silahkan sesuaikan semua di sini, nomor induknya. Nah, ini ada di sini checklist NIK ditemukan di Dukcapil. Kita periksa dulu NIK-nya ini, apakah ini NIK yang sesuai dengan kartu keluarga. Nah, kalau tidak sesuai kita sesuaikan. Di sini tidak sesuai ya, jadi kita sesuaikan dengan yang sesuai. Nah, lalu di sini juga ada tanda checklist NIK ditemukan di Dukcapil. Artinya NIK ini memang tercatat di Dukcapil, data kependudukan dan catatan sipil ya. Lalu nama kita sesuaikan juga, nama ini harus sesuai dengan yang tertulis di kartu keluarga, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian data orang tua juga, NIK-nya ibu kandung ini juga harus sesuai, namanya juga ya, kemudian NIK ayah dan namanya juga. Bila misalnya ibu kandung sudah meninggal maka checklist di sini, atau ayah sudah meninggal checklist di sini. Lalu NIK wali kalau memang kita mengisikan tadi walinya atau kita mendaftarkan wali di sekolah. Kemudian nama walinya. Jadi wali ini opsional, boleh diisi boleh tidak ya. Nah, yang pastinya silahkan Anda periksa di sini harus sesuai dengan kartu keluarga. Nah, pertanyaannya, jika misalnya di kartu keluarga misalnya juga ada yang salah, nah urusannya ini kita perbaikilah ke kantor Dukcapil atau kantor catatan sipil setempat di mana data kita terdaftar ya. Jadi kita sesuaikan ke sana. Yang pastinya tugas kita menyesuaikan ini sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil. Tentunya data itu yang boleh kita pegang adalah kartu keluarga. Nah, kalau misalnya kartu keluarga yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya,
atau tidak sesuai dengan ijazah kita atau data yang faktualnya tidak sesuai, nah kartu keluarganya yang harus diperbaiki ke kantor Dukcapil setempat di mana kita terdaftar, ya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini semuanya sudah sesuai, kita sesuaikan dulu. Nah, kalau ini saya perbaiki tadi namanya tidak sesuai ya, nama ibu kandung tidak sesuai dengan kakak, nama ayah juga tidak sesuai dengan kakak. Setelah saya perbaiki, periksa dan lainnya. Lalu di sini dibaca ya, pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data kependudukan. Silahkan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat jika ada ketidaksesuaian data. Nah, yang jelasnya ini harus sesuai dengan kartu keluarga. Lalu klik di sini untuk validasi data. Klik tombol ya. Lalu berikutnya kita akan ditampilkan lagi verifikasi data peserta didik. Ya, di sini data akan dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil. Data berhasil terverifikasi dengan Dukcapil. Silahkan lakukan pengajuan perubahan data. Nah, ini akan ditampilkan di sini bahwa NIK kita ini ditemukan di Dukcapil, kemudian namanya sesuai dengan Dukcapil. Tempat lahirnya juga sesuai, tanggal lahir juga sesuai, jenis kelamin juga sesuai. Data walinya juga NIK ibu kandung ditemukan di Dukcapil. Kemudian nama ini juga sesuai dengan NIK ibu kandung. Nama ini sesuai dengan NIK ya. Kemudian ini NIK ayah juga ditemukan di Dukcapil. Lalu nama ayah yang ini juga sesuai dengan NIK ayah, NIK ini ya. Jadi artinya inilah data ini sudah sesuai dengan data di Dukcapil ya. Jadi kalau misalnya ada data yang mau kita perbaiki di sini, nah urusannya kita harus memperbaiki kartu keluarga kita ke kantor Dukcapil. Oke, di sini ada persetujuan. Lalu dengan ini saya menyetujui untuk melakukan pengajuan perubahan data sesuai dengan formulir di atas. Jadi karena ada tadi data yang perlu saya perbaiki, saya ajukan perbaikannya supaya nanti langsung dikirimkan usulan ini ke sekolah, maka kita ajukan perbaikan seperti tadi nama ibu dan nama ayah tadi kita perubah ya. Maka checklist di sini, tanda kotak ini silahkan checklist. Nah, ini nanti akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Lalu di sini klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Klik di sini. Oke, nah di sini ada ditulis data akan dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil. Lalu data gagal tersimpan karena sudah ada pengajuan perbaikan sebelumnya yang belum disetujui oleh sekolah. Terima kasih. Nah, artinya apa? Apabila memang pengajuan belum pernah saya lakukan, ini tidak muncul. Kebetulan data ini, data perbaikan data ini sudah pernah saya ajukan sebelum ini ya, maka muncul yang merah ini. Jadi kalau proses pengajuan perbaikan baru ini saya lakukan pertama kalinya, belum pernah saya ajukan sebelumnya, maka yang ini tidak akan muncul ini. Oke. Nah, apabila nanti kita sudah melakukan proses pengajuan perubahan data, nanti kita akan ditampilkan seperti ini ya. Daftar pengajuan perbaikan data akan disetujui oleh sekolah bersangkutan. Jadi di sini ditunjukkan kita sudah mengajukan. Inilah daftar pengajuannya. Jadi tanggal pengajuan ada di sini. Kemudian persetujuan dalam proses keterangan NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK ibu, nama ibu kandung, NIK ayah. Nah, di sebelah kanan masih ada nama ayah, NIK wali, nama wali. Nah, inilah data yang kita ajukan untuk diperbaiki. Jadi data ini sesuai dengan KK, kita ajukan untuk diperbaiki di Dapodik sekolah peserta didik. Ya, sampai di sini data kita sudah terkirim, ya, sudah terkirim ke pihak sekolah, ke Dapodik sekolah. Nanti selanjutnya tugas dari sekolah, operator sekolah atau petugas yang ditunjuk akan sekolah akan melakukan approve
persetujuan atau penolakan terhadap perbaikan data ini. Jadi sampai di sini tugas peserta didik dalam hal melakukan verifikasi dan validasi data individu peserta didik sudah selesai, dan silahkan menunggu nanti dan berkoordinasi kepada pihak sekolah ya. Jadi perubahan ini kalau misalnya nanti ada penolakan atau persetujuan dari sekolah dan ada lagi misalnya yang mau diperbaiki, kita boleh melakukan ulang proses perbaikan ini ya, dengan catatan bahwa proses pengajuan ini sudah dijawab disetujui atau ditolak oleh pihak sekolah, dan berikutnya boleh kita melakukan pengajuan lagi kalau ada misalnya hal yang mau diajukan lagi. Oke, sampai di sini tugas dari peserta didik. Nah, kemudian yang berikutnya sekolah akan melakukan tugasnya dalam hal ini, yaitu tugas sekolah itu yang disebut dengan satuan pendidikan dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik. Satuan pendidikan memiliki tugas untuk menyetujui atau menolak pengajuan perbaikan data dari peserta didik ya. Jadi kalau ada nanti perbaikan data, maka selanjutnya setelah dihubungi Dukcapil untuk perbaikan, lalu selanjutnya koordinasikan dengan sekolah supaya sekolah nanti melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan perbaikan data dari peserta didik tersebut. Nah, data individu peserta didik yang harus dipastikan kebenaran oleh satuan pendidikan atau sekolah dalam melakukan e-profile meliputi data master yang tadi ya. Data master yaitu NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian data atribut peserta didik juga, yaitu data ibu kandung, data ayah, data wali, data spasial tempat tinggal peserta didik. Nah, dalam hal ini nanti pihak sekolah melakukan proses persetujuan atas pengajuan tersebut di laman verval.pd.new2.data.kemdikbud.go.id. Nanti silahkan login dengan user dan password operator, dan akan ditampilkan laman seperti ini, dashboardnya verifikasi validasi. Kemudian operator atau petugas yang ditunjuk oleh sekolah melakukan login ini. Kemudian di sini ada menu pengajuan dan edit identitas. Nah, di sini edit identitas, kemudian akan ditampilkan seperti ini, daftar pengajuan perubahan identitas ya. Nanti akan ditunjukkan di sini data-data yang melakukan pengajuan perbaikan datanya ya. Jadi ini sudah terkoneksi nanti dengan data kependudukan atau Dukcapil. Kebetulan pada tampilan ini belum ada siswa yang melakukan pengajuan perubahan identitas atau perbaikan identitas. Enggak seperti ini dia. Nah, kemudian dalam hal ini di sini ada menunya proses, disetujui dan ditolak. Nanti jika ada nanti misalnya data di sini, maka operator atau petugas yang ditunjuk oleh sekolah melakukan proses dengan klik di sini, yaitu persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan perubahan identitas tersebut. Nah, di sini ada menu disetujui. Di sini nanti akan ditampilkan data-data yang sudah mengajukan perubahan identitas dan sudah disetujui oleh sekolah. Sedangkan di sini ada menu ditolak. Nanti ini akan menampilkan data-data yang diajukan oleh peserta didik, perubahan identitasnya atau data-datanya, tetapi ditolak oleh sekolah karena misalnya tidak sesuai. Dan data tersebut juga boleh kita ekspor ke dalam bentuk Excel supaya bisa diperiksa. Nah, maka dengan demikian selanjutnya peserta didik, orang tua ataupun wali bertanggung jawab terhadap kebenaran data siswa tersebut. Jadi nanti proses validasi ini, verifikasi dan validasi ini berhubungan dengan penulisan ijazah nanti.
dan kemudian juga berhubungan dengan penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Jadi supaya cepat-cepat dilakukan verifikasi, periksa dulu datanya dan ajukan perbaikan jika ditemukan data yang tidak sesuai. Oke, demikian video kita tentang verifikasi dan validasi data individu peserta didik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa bagikan dengan teman-teman Anda dan like video kita, juga subscribe channel atau bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika kami mengupload informasi lainnya. Sekian dan terima kasih.